Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini dalam tugas manajemen operasional, kelompok kami akan membahas materi tentang pemeliharaan. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan dibahas dalam video ini? Yang pertama yaitu definisi, yang kedua tujuan, ketiga tipe-tipe pemeliharaan, keempat manfaat pemeliharaan, kelima perencanaan pemeliharaan, dan yang keenam adalah teknis menentukan kebijakan pemeliharaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dulu ya. Yang akan menjelaskan tentang materi kali ini yaitu adalah saya sendiri, yaitu Maryam. Kemudian teman saya Desriani, Salsa Faradila, Nandika Sandi Aprilian, dan Novita Rahmawati. Sedangkan sebagai editornya adalah Wahyu Febriansyah. Kami semua dari kelas R006, Prodi Manajemen S1, Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke video pembahasan materinya. Selamat menyimak teman-teman. Yang pertama, definisi dari maintenance. Maintenance atau pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Pemeliharaan mencegah peralatan dari kerusakan atau memperbaiki penurunan kinerja perlengkapan. Nah, pemeliharaan merupakan kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik, serta mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan penyesuaian, maupun penggantian sebagian peralatan yang diperlukan, agar sarana fasilitas pada kondisi yang diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai. Tujuan dari pemeliharaan mesin. Yang pertama, memperpanjang usia kegunaan aset. Hal ini terutama penting di negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk penggantian. Yang kedua, menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi. Antara lain, selalu siap bila diperlukan sesuai dengan rencana, tidak rusak selama produksi berjalan, dan dapat bekerja dengan efisien dan kapasitas yang diinginkan. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan merupakan sumber daya yang sangat penting. Untuk itu diperlukan pemeliharaan dan penjagaan agar tidak cepat rusak. Karena jika cepat rusak, maka akan menghabiskan biaya yang besar untuk perbaikan atau membeli baru. Yang keempat, kerusakan pada peralatan dan perlengkapan akan mempengaruhi kualitas produk. Karena alat yang rusak dapat menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi cacat produksi. Jika seperti ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena konsumen bisa komplain dan berpotensi pada berkurangnya jumlah konsumen. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Karena kualitas produk menjadi faktor penting bagi konsumen untuk membeli atau menggunakan produk kita. Konsumen tidak akan membeli produk dengan harga mahal atau kualitas buruk. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika produk yang dihasilkan berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Yang keenam, menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Misalnya unit cadangan, unit pemadam kebakaran, dan sebagainya. Yang ketujuh, menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Menghemat waktu, biaya, dan material karena peralatan terhindar dari kerusakan besar. Yang ke-8 yaitu kerugian baik material maupun personel akibat kerusakan dapat dihindari sedini mungkin. Karena terjadinya kerusakan atau timbulnya kerusakan tambahan akibat kerusakan awal yang tidak segera dicegah. Selanjutnya ada tipe-tipe pemeliharaan. Tipe-tipe pemeliharaan dibagi menjadi 3,
Yang pertama adalah pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif merupakan tindakan pemeliharaan ketika mendeteksi, menghindari, atau mengurangi penurunan komponen atau sistem yang bertujuan untuk memperpanjang masa penggunaannya melalui suatu pengawasan. Sebuah perencanaan yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan, dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Kelebihan pemeliharaan preventif yaitu penggunaan biayanya lebih efektif, lebih fleksibel dalam pemeliharaan, meningkatkan usia pakai komponen, dan lebih hemat tenaga atau sumber daya. Sedangkan kekurangannya yaitu banyak penggunaan tenaga kerja dan komponen yang tidak perlu. Pemeliharaan juga dilakukan pemeliharaan sehingga menambah biaya dari pemeliharaan tersebut. Yang kedua adalah pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan kerusakan yaitu pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Prinsipnya adalah pakai mesin itu sampai benar-benar rusak, jadi tidak ada pemeliharaan selama proses pemakaian mesin tersebut. Akibatnya, meningkatkan biaya karena tidak ada perencanaan pemeliharaan dan kerusakan, meningkatkan biaya tenaga kerja, dan biaya meliputi perbaikan dan pergantian perlengkapan. Namun, tipe pemeliharaan ini juga memiliki kelebihan, yaitu biaya investasi lebih rendah untuk pemeliharaan dan tidak banyak menggunakan tenaga kerja. Yang ketiga adalah pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan prediktif yaitu mengidentifikasi kegagalan yang berpotensi terjadi dan digunakan selanjutnya untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Kelebihannya yaitu mengurangi perlengkapan yang rusak, mengurangi biaya dan tenaga kerja, dan kualitas produk menjadi baik. Kekurangannya yaitu meningkatkan investasi dalam mendiagnosis perlengkapan dan meningkatkan investasi dalam pelatihan staf. Selanjutnya adalah manfaat pemeliharaan. Manfaat pemeliharaan ini ada 6. Yang pertama, perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat. Kedua, meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas akan meningkat. Ketiga, mengurangi persediaan. Karena tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang. Keempat, biaya operasi lebih rendah. Akibat kapasitas yang meningkat disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Kelima, produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar, dengan catatan output konstan. Tentunya, produktivitas akan lebih besar lagi jika output semakin besar. Yang keenam, meningkatkan kualitas. Akan terciptanya cost advantage, artinya dengan kualitas yang sama baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Perencanaan pemeliharaan. Di dalam perencanaan pemeliharaan, didasarkan pada 2 pertanyaan, yaitu apa dan bagaimana. Yang pertama, apa kegiatan-kegiatan yang diselesaikan? Yang kedua, bagaimana pekerjaan dan kegiatan diselesaikan? Yang ketiga, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut diselesaikan? Dan yang terakhir, kenapa pekerjaan tersebut harus diselesaikan? Nah, materi selanjutnya yaitu teknis menetapkan kebijakan pemeliharaan. Ada 2 teknis. Yang pertama yaitu simulasi.
Karena kompleksitas dari beberapa keputusan pemeliharaan, maka simulasi komputer merupakan alat yang bagus untuk mengevaluasi dampak berbagai kebijakan. Contohnya, personel operasi dapat ditambah staf melalui penentuan trade-off antara biaya penghentian mesin dan biaya penambahan tenaga kerja. Yang kedua adalah sistem pakar. Perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan atau aturan-aturan tentang sifat dari unsur suatu masalah, fakta dan teknik inferensi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan seorang ahli, dapat digunakan untuk membantu karyawan mengisolasi dan memperbaiki berbagai kesalahan pada peralatan dan permesinan. Nah, jadi teman-teman, jika kita memiliki barang apapun itu harus dirawat dan dijaga ya, agar bisa lebih tahan lama, sehingga dapat menghemat pengeluaran kita. Sekian video materi dari kelompok kami mengenai pemeliharaan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.